Hai semua, perkenalkan nama saya Arsa Simanjorang dengan NIM A1J222-039 dari Prodi Sastra Indonesia angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang yang pertama persepsi bahasa, kedua leksikon internal, ketiga pemahaman kalimat dan memori, yang keempat pemahaman dan memori wacana. Di mana yang pertama itu ada persepsi bahasa. Persepsi bahasa dalam psikolinguistik adalah proses di mana sebuah ujaran transaksional. Proses ini melibatkan 3 tahapan, yaitu pendengaran, penafsiran, dan pemahaman terhadap semua suara yang dihasilkan oleh penutur. Persepsi ujaran menggabungkan tidak hanya fonologi dan fonetik dari tuturan yang akan dirasakan, tetapi juga aspek sintakmatik dan semantik dari pesan lisan tersebut. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi ujaran, yang dimana antara lain fonetik dan tilas neurofisiologis seorang dalam mempersepsikan ujaran. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan persepsi bahasa dalam psikolinguistik. Yang pertama ada kemampuan manusia untuk menganalisis bunyi ujaran dan mengidentifikasinya sebagai suatu bahasa. Yang kedua, persepsi terhadap ujaran atau percakapan adalah hal yang mendasar dalam memahami dan menggunakan bahasa. Dan yang ketiga ada proses pengujaran, adalah proses sebuah perubahan dari proses artikulasi dan kemudian terkonsep dalam otak manusia secara sempurna. Selanjutnya hal tersebut diwujudkan dalam makna sintaksis, semantik, dan pragmatik. Yang keempat ada pengetahuan tentang fonotatik yang berbeda dari suatu bahasa ke bahasa lain, menyadarkan para pengajar bahasa perlu perhatian khusus dalam pembelajaran bahasa asing. Dalam psikolinguistik, persepsi bahasa berkaitan dengan kemampuan manusia untuk memahami dan mengidentifikasi bunyi ujaran sebagai suatu bahasa, serta bagaimana proses pengujaran terkonsep dalam otak manusia dan diwujudkan dalam makna sintaksis, semantik, dan pragmatik. Dan yang selanjutnya itu ada leksikon internal, yang dimana leksikon adalah salah satu subsistem bahasa yang terdiri dari kumpulan kata-kata dan makna-maknanya. Dalam psikolinguistik, leksikon internal adalah representasi mental dan kata-kata yang telah dipelajari dan disimpan dalam memori jangka panjang, termasuk makna pengucapan dan informasi lain yang berkaitan dengan kata tersebut. Leksikon internal ini terbentuk melalui proses pemerolehan bahasa dan perkembangan bahasa sejak masa anak-anak. Bahasa sejak masa anak-anak dalam psikolinguistik, kajian leksikon internal meliputi proses pemerolehan kata-kata, penyimpanan kata-kata dalam memori jangka panjang, dan pengambilan kata-kata dari memori untuk digunakan dalam berbicara atau menulis. Contoh dari leksikon internal dalam psikolinguistik adalah kemampuan seorang untuk mengingat dan menggunakan kata-kata dalam bahasa yang dikuasainya, seperti
mengingat kata-kata dalam bahasa Indonesia dan menggunakannya dalam kalimat-kalimat yang dibuat. Leksikon internal juga dapat mempengaruhi pemahaman dan produksi bahasa seseorang. Selanjutnya pada materi pemahaman kalimat dan memori. Pemahaman kalimat dan memori merupakan topik yang cukup penting. Pemahaman kalimat meliputi pemahaman umum, pemanfaatan kalimat dalam pemahaman, penyimpanan dalam memori, dan persepsi ujaran. Sedangkan memori dalam psikolinguistik berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk mengingat dan menyimpan informasi dalam bahasa. Contohnya kalimat tentang pemahaman kalimat. Yang pertama ada, saya memahami kalimat tersebut dengan baik. Yang kedua, pemahaman kalimat sangat penting dalam berkomunikasi. Yang ketiga, proses pemahaman kalimat melibatkan banyak aspek seperti sintaksis dan semantik. Contoh kalimat tentang memori dalam psikolinguistik, yang pertama ada kemampuan memori sangat berpengaruh pada kemampuan berbahasa seseorang. Yang kedua, seseorang yang memiliki kemampuan mengingat yang baik cenderung lebih mengingat kosakata baru. Selanjutnya pada materi pemahaman dan memori wacana. Pemahaman dan memori wacana adalah bagian dari proses bahasa yang meliputi alat-alat materi dan mengingat, memori dan persepsi. Beberapa aspek yang penting dalam garapan psikolinguistik antara lain, yang pertama ada kompetensi atau proses bahasa dalam komunikasi dan pikiran. Yang kedua, akuisisi atau pemerolehan bahasa. Yang ketiga ada performansi atau pola tingkah laku berbahasa. Yang keempat, asosiasi verbal dan persoalan makna. Yang kelima, proses bahasa pada orang abnormal. Yang keenam, persepsi ujaran dan kognisi. Dan yang ketujuh, pembelajaran bahasa. Jadi perlu adanya pemahaman yang penting sesama atau teliti terhadap wacana tulis, objek, dan benda yang diamati sehingga dapat dituangkan dalam sebuah tulisan.